Welcome back to Chaptatsu. Setelah sebelumnya kita ditemani oleh Osama Sentai King Oger selama 1 tahun, kini akhirnya kita disuguhkan lagi dengan seri Sentai terbaru yang berjudul Bakuage Sentai Bun Bumja. Series ini menceritakan tentang perubahan drastis dalam kehidupan 5 pemuda yang terjadi setelah kedatangan Bundorio Bunderas, yaitu sebuah entitas alien misterius berbentuk kendaraan ke planet bumi. Bundorio memilih Taya Hando, Ishiro Meita, Mirai Shifuto, Joe Akuse, dan Gemba Bureki sebagai penerima kekuatan khusus yang akan mengubah mereka menjadi Bakuage Sentai Bun Bumja, yaitu pahlawan yang ditakdirkan untuk melindungi bumi dari kejahatan yang mengancam keberadaannya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Taya Hando yang sedang mengendarai mobilnya. Di sana Taya mendatangi sebuah gereja di mana sedang dilangsungkan upacara pernikahan. Saat kedua pasangan itu akan bertukar cincin, tiba-tiba Taya menarik tangan mempelai wanita dan membawanya pergi dari sana. Hal itu sontak saja membuatnya terkejut dan semua orang di sana diperintahkan oleh orang tua mempelai pria untuk mengejar mereka. Sang mempelai wanita yang bernama Mirai itu ternyata tak mengenal siapa Taya, sehingga ia bertanya tentang siapa ia sebenarnya. Namun di sini Taya hanya berkata bahwa ia hanya seorang pengantar barang. Di perjalanan Taya pun menghubungi seseorang dan berkata bahwa Mira telah berada bersamanya. Sementara di saat yang sama keluarga Aori atau mempelai pria telah berada di belakang mengejar mereka. Dari situasi itu Taya pun menyadari bahwa Mira sebenarnya dipaksa oleh pria itu untuk menikah dengannya. Ia pun menjelaskan bahwa kliennya sebenarnya adalah pacar dari Mira itu sendiri, di mana pria itu meminta Taya mengantarkan Mira ke bandara di tempat ia menunggu. Entah mengapa setelah Mira mengetahui hal itu, ia tak menunjukkan ekspresi bahagia sedikit pun. Sehingga hal itu lantas membuat Taya merasa bahwa kemudi Mira sedang diambil alih oleh orang lain. Tak lama kemudian pasukan mempelai pria yang mengejar mereka telah mendekati mobil yang Taya kemudikan dan meminta mereka untuk berhenti. Walau begitu, Taya telah bertekad untuk membawa apapun yang dipesan kliennya sampai ke tujuan yang diminta tepat waktu. Maka dari itu Taya lantas meminta bantuan Ishiro yang ada di ruang kontrol untuk mencari rute tercepat menuju ke bandara. Namun di sana Ishiro dikejutkan oleh sebuah sinyal misterius yang muncul di dekat area Taya. Di markas mereka ternyata juga terlihat sebuah robot bernama Bundorio Bunderas. Tak diduga sinyal aneh yang sebelumnya dilihat oleh Ishiro ternyata adalah 2 monster yang sedang mengendarai mobil aneh yang menerobos kawanan mobil mempelai pria sebelumnya. Dan di sana kedua monster itu merasa bahwa sepertinya mereka adalah yang pertama sampai di planet bumi. Robot Bundorio yang melihat kedatangan mereka lantas memberitahu Taya bahwa kawanan itu bernama kelompok Hashirian. Dan di saat yang sama Taya menyadari bahwa kedua monster itu sepertinya tertarik dengan gaun yang Mira kenakan. Diketahui kedua monster itu bernama Dekotorade dan Itasha, sedangkan mobil yang mereka gunakan bernama Yarukar. Saat mereka mulai menembaki mobil Taya, Taya lantas membuat mobilnya terbang sehingga monster itu kehilangan jejak mereka. Setelah sampai di tempat yang aman, Taya lantas mengambil jalur memutar dan mampir untuk membeli sebuah toko pakaian agar Mira dapat mengganti pakaiannya sesuka hati. Hal-hal aneh yang sedari tadi Mira saksikan itu sontak membuatnya terkaget-kaget. Hal itu ternyata Taya lakukan agar Hashirian tak lagi mengincarnya karena gaun yang ia kenakan. Maka dari itu Taya ingin Mira menggantinya dan segera membuang gaun itu. Namun di sini Mira pun menolaknya. Setelah Mira mengganti pakaiannya, tak diduga Itasha muncul di toko itu dan lantas mengubah gaun Mira menjadi sesosok monster. Mira yang melihat hal itu lantas berteriak sehingga mengejutkan Taya yang berada di luar. Setelah monster itu keluar dari toko, ia mulai membelenggu orang-orang di kota dengan gaun pernikahan. Dengan menebar ketakutan pada para warga, monster itu lantas menyerap energi ketakutan mereka dan mengubahnya menjadi giasolin sebagai bahan bakar. Setelah itu kedua Hashirian sebelumnya membangkitkan juga pasukan Nejireta untuk mengacau di sana. Mira yang menyadari gaunnya disalahgunakan oleh monster-monster itu lantas sangat marah. Diketahui ternyata gaun itu adalah kenang-kenangan yang diberikan neneknya. Maka dari itu sebelumnya Mira menolak saran Taya yang meminta gaun itu untuk dibuang. Di saat yang sama Bundorio berkata bahwa jika monster Kumaju itu dikalahkan maka gaun itu akan kembali seperti semula. Maka dari itu Taya bertekad untuk mengambil gaun itu kembali. Dari sini Taya pun yakin bahwa ternyata Mira masih memegang kemudinya sendiri. Seketika itu juga ia pun berubah menggunakan Boom Boom Changer ke wujud Boom Red dan memulai pertarungannya melawan monster di hadapannya.
Selagi ia bertarung, Taya pun meminta Ishiro untuk menjaga paketnya yang tak lain adalah Mira. Seketika itu Ishiro pun lantas segera membawanya pergi dari sana. Saat di perjalanan, Mira kembali memikirkan perkataan Taya sebelumnya tentang memegang kemudinya sendiri. Dan tiba-tiba ia menggunakan bumbun changer milik Ishiro untuk membuat mobil itu terbang kembali ke tempat Taya bertarung. Hal itu pun sontak membuat Taya bingung mengapa mereka tak bergegas ke bandara. Ternyata di sini Mira telah memutuskan untuk ikut bertarung dengan Taya dan akan memegang kemudinya sendiri. Karena dengan begitu Mira yakin ia akan dapat membawa dirinya kemanapun ia mau. Mendengar pernyataan dan semangat itu lantas membuat Taya memberikan boom changer pada Mira. Sehingga Ishiro pun tak habis pikir dengan apa yang Taya lakukan itu. Di saat yang sama Ishiro dan Mira pun lantas berubah ke wujud boom blue dan pink. Dengan begitu ketiganya lantas bekerja sama melawan para monster di hadapan mereka. Dengan kerjasama mereka akhirnya monster Kumaju berhasil dikalahkan. Sementara Yaruka yang tak terima monsternya dikalahkan lantas mengambil tindakan dengan menyerap dan meningkatkan sisa energi Gyasolin monster yang masih berada di sana. Untuk menghentikannya, Bundorio meminta Taya dan yang lainnya untuk mengejarnya. Karena monster itu akan menjadi raksasa setelah ia melewati lintasan luar angkasa. Tanpa pikir panjang, Taya pun memanggil para Bunbumkar untuk membantu mereka. Secara bersamaan, Bundorio pun memperkenalkan dirinya pada Mira untuk pertama kalinya. Di tengah pengejaran, monster Kumaju pun menembaki ketiga sentai itu dengan bomnya. Mira yang kesal lantas maju dan berhasil memojokkan Yaruka sehingga membuat monster sebelumnya muncul kembali dalam wujud raksasa. Karena itu Taya lantas mengajak mereka untuk gatai atau bergabung. Dan akhirnya terbentuklah Bum Robo dan pertarungan di antara mereka pun kembali berlanjut. Dengan melepas semua skrup di tubuh monster dan membelenggunya, akhirnya monster itu dapat dikalahkan dengan attack finish robot itu. Setelah monster dikalahkan, semuanya pun kembali seperti semula. Dengan begitu Mira akhirnya menemui pacarnya untuk meminta maaf karena kini ia memutuskan untuk menjadi anggota Bunbumja walau sebenarnya Ishiro masih belum bisa menerimanya. Karena itu juga tugas Taya pun akhirnya selesai, namun alamat pengiriman paket sudah diubah ke Bunbumja. Keesokan harinya Mira diundang oleh Taya ke kediamannya. Sesampainya di pekarangan rumah Taya, ia terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Taya adalah orang yang sangat kaya raya. Di tengah kekegumannya, sebuah pintu rahasia lantas membawa Mira masuk ke ruang bawah tanah di mana di sana adalah markas rahasia dari Bunbumja. Dan kali ini mereka kembali mendapatkan klien yang merupakan duta besar negara asing. Di sini klien itu meminta mereka mengantarkan dokumen rahasia kepada presiden yang sedang berada di Jepang. Selain tak boleh diketahui orang asing, dokumen itu juga tak boleh diketahui oleh orang dari negara yang sama karena file itu benar-benar rahasia. Mendengar berita itu, Mira yang telah sampai di sana pun dibuat bersemangat dan antusias. Namun Ishiro yang belum setuju Mira menjadi anggota mereka lantas bertanya pada Taya mengapa wanita itu berada di sana. Selain itu, di sini Bundorio memuji Mira yang memiliki sikap ekspresif dan ceria tak seperti Taya dan Ishiro. Hal itu karena Mira bisa memuji kari buatan Bundorio yang bahkan adalah sebuah robot. Sambil serapan kari buatan Bundorio, Bun pun menjelaskan bahwa ia dan pasukan Hashirian sebenarnya adalah alien. Taya pun menambahkan bahwa dahulu Bun jatuh ke bumi lalu Taya menyelamatkannya. Dan sejak saat itulah mereka akrab dan lantas menjalin pertemanan. Sementara kelompok Hashirian adalah bagian mafia luar angkasa yang merupakan gabungan penjahat dari berbagai planet. Dan tujuan mereka ke bumi adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan ke seluruh alam semesta. Selain anggota Bunbumja, di sini kelompok Hashirian juga kembali mendapatkan tugas dari komandan mereka, yaitu membuat bumi menjadi salah satu wilayah Hashirian dalam waktu yang singkat untuk mendapatkan Gyasolin. Tanpa pikir panjang, ketiga monster itu kembali membangkitkan monster mereka menggunakan mesin vakum yang sudah rusak. Lalu mereka memerintahkannya untuk mencari Gyasolin dengan kekuatan sedotannya. Sementara Bunbumja diciptakan tak semata-mata hanya untuk membasmi para Hashirian, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan impian Taya dan Bundorio. Walau awalnya Ishiro masih bersikeras tak ingin menerima Mira yang dianggap terlalu ceria, namun Taya memutuskan untuk tetap menerimanya dan meminta Ishiro mengajaknya menjalankan misi dan menganggapnya sebagai anak magang. Karena merasa berutang budi pada Taya, dengan berat hati akhirnya Ishiro pun bersedia mengajak Mira dalam misi mereka. Di sini Mira merasa serba salah dengan sikap Ishiro yang terlalu acuh padanya. Namun tak lama kemudian target mereka akhirnya muncul. Di sana terlihat paket yang dibawa pengantar itu tiba-tiba ikut dihisap oleh monster Hashirian yang tiba-tiba muncul di sana. Selagi Mira menolong polisi yang hampir terhisap dan menghadapi monster itu, tiba-tiba ia melihat Ishiro menghilang. Sehingga ia menyimpulkan bahwa pria itu telah kabur.
Di situasi genting, beruntungnya Taya sampai di sana dan menolongnya. Saat Mira memberitahu Taya bahwa Ishiro telah kabur, di sini Taya menyadari bahwa Ishiro memiliki rencana lain dan hal itu sontak membuat Mira bingung. Di saat yang sama seorang pria muncul dan Taya lantas meminta bantuan padanya. Di tengah ketidaktahuan Mira, Taya lantas berubah dan segera membantunya menghadapi monster vakum di sana. Setelah berhasil memojokkan monster itu, tak lama kemudian Ishiro datang dengan membawa bun-bun wagon untuk membawa monster itu pergi ke tempat penampungan sampah. Sesampainya di sana, monster itu lantas menghisap semua sampah di sana hingga akhirnya tangkinya penuh. Dan ternyata itulah rencananya. Setelah tangki monster itu berhasil diambil, Taya menjelaskan bahwa sebenarnya Ishiro sebelumnya bukanlah kabur melainkan menyiapkan rencana jitu. Sebelumnya Ishiro mengamati bahwa monster itu memiliki batasan atau kapasitas muatan yang bisa ia hisap. Maka dari itu ia pergi membawa bun-bun wagon dan mengarahkannya ke area pembuangan barang bekas yang sudah dibeli Taya melalui pemasok sebelumnya. Dan ternyata itulah keahlian Ishiro yang sebenarnya, yaitu mengamati situasi dan mencari solusi. Selain memuji Ishiro, di sini Taya juga memuji kemampuan Mira yang mampu mengulur waktu agar Ishiro bisa menyiapkan rencananya. Dengan begitu Taya percaya bahwa kini Ishiro telah menerima Mira sebagai anggota Bunmumja. Saat monster itu kembali mengamuk dan memanggil pasukan Nejireta, ketiga Bunmumja pun kembali bekerja sama mengalahkan monster itu. Setelah monster itu hancur, lagi-lagi Yaruka menghisap gasolin untuk melintasi sirkuit luar angkasa. Tanpa pikir panjang, Taya pun kembali mengerahkan Bunmumkar mereka untuk mengejar Yaruka. Berkat kerjasama mereka, lagi-lagi Yaruka berhasil diatasi dan dihempaskan kembali ke bumi hingga ia memuntahkan kembali gasolin yang membuat monster sebelumnya menjadi raksasa. Tak kehabisan akal, mereka pun kembali gatai ke wujud Bum Bum Robo dan melanjutkan pertarungan. Walau sempat terdesak, namun berkat kecerobohan monster itu sendiri, para Bun berhasil mengatasinya dengan serangan Bum Bum Finish. Dan akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Setelah paket berhasil diambil, mereka pun lantas menyerahkannya pada klien yang merupakan presiden dari luar negeri itu. Namun tak diduga, dokumen rahasia yang sebelumnya dimaksudkan ternyata hanyalah foto presiden itu bersama seorang gadis bernama Momo-chan yang menggunakan pakaian maid. Hal itu tentu saja membuat semuanya terkejut dan tak menyangka akan hal itu. Lalu di pagi hari, terlihat Taya yang sedang menyelesaikan proyek Bunwum klasiknya agar bisa segera mewujudkan impian Bunryo. Tak lama kemudian Mira muncul dan berkata bahwa ia memiliki pekerjaan untuk mengantarkan barang dari seorang anak yang ditujukan untuk neneknya di desa. Walau Taya menyadari itu adalah tindakan mulia, namun sayangnya ia tak ingin meminjamkan mobilnya pada Mira. Sementara Itasha dan Dekotorade yang juga belum mengirim gasolin pada pemimpin mereka lantas kembali membangkitkan monster Kurumaju bernama Toki Grammar. Sedangkan di sisi lainnya, ternyata Mira diberikan sebuah sepeda oleh Taya melalui Genba agar mempermudah perjalanannya mengantar paket sebelumnya. Tak lama kemudian Ishiro mengabarkan bahwa monster Hashirian mengamuk di kota sehingga Taya harus segera ke sana. Di kota ternyata monster itu menyerang siapa saja yang bergerak. Sebelum monster itu menyerang Mira yang melintas di sana, beruntungnya Ishiro dan Taya sampai tepat waktu untuk menghalanginya. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di tengah pertarungan, monster itu merusak sepeda Joe Akuse yang sedang patroli dan hampir saja menebas Joe. Beruntungnya para Bun menyelamatkannya. Walau begitu, monster itu masih dendam pada Mira yang tak memperdulikan ancamannya untuk tak bergerak. Sehingga ia pun mengejar Mira yang sedang dalam perjalanan ke desa. Taya dan Ishiro yang menyadari hal itu lantas berusaha mengejar mereka. Saat Mira hampir saja dihabisi, beruntungnya mereka sampai tepat waktu sehingga Mira pun selamat. Taya yang awalnya mengira Mira sengaja memancing monster itu agar mereka dapat menyelamatkan Joe ternyata salah besar. Karena sebenarnya Mira tak berpikir sejauh itu dan hanya berpikir untuk mengantarkan paket itu ke tujuan secepat mungkin. Walau salah sangka, namun Taya memuji tindakan dan kepolosan Mira itu. Seketika itu juga ketiganya berubah dan memulai pertarungan melawan monster itu. Dengan kerjasama ketiganya, akhirnya monster Kurumaju pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Walau begitu, ternyata pertarungan belumlah berakhir. Seketika itu juga Yaruka menghisap gasolin monster dan pergi ke sirkuit luar angkasa. Dengan menggunakan Bunmumkar, para Bun pun berhasil mengejarnya dan mengembalikannya ke bumi sehingga monster sebelumnya menjadi raksasa. Tak ingin menyerah, mereka akhirnya gatai membentuk Bum Bum Robo. Di sana pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, karena baut monster itu tak bisa dilepas, maka Taya memutuskan untuk menggunakan Bum Bum klasik yang telah disempurnakan. Dengan menggunakan double sword, akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Setelahnya Mira juga akhirnya sampai di rumah sang nenek untuk memberikan paket anak sebelumnya. Sementara Joe Akuse yang kembali ke posnya ditemui oleh Shirabe Saibu. Keesokan harinya pertarungan mereka sebelumnya pun diberitakan di televisi.
Karena itu juga kini pihak pemerintah berusaha menyelidiki siapa para bun dan monster-monster yang muncul sebelumnya. Sedangkan di taman, Mira yang berusaha menyelamatkan seorang anak yang hampir tertabrak truk menggunakan kekuatan sentainya lantas ditangkap oleh Joe. Ishiro yang mendapatkan berita itu pun langsung memberitahukannya pada Taya. Ternyata di kantor polisi Mira diinterogasi oleh Shirabe dari kesatuan ISA atau International Space Agency, di mana organisasi itu dibentuk khusus untuk menangani kasus yang berhubungan dengan makhluk luar angkasa. Di sana ia bertanya tentang dari mana Mira mendapatkan kekuatan itu dan siapa monster-monster yang mereka lawan sebelumnya. Di saat yang sama tiba-tiba Taya menghubungi Shirabe lewat Boom Changer dan mengajak Shirabe bertemu untuk membicarakan hal itu. Di tempat berbeda, para Hashirian merasa tersaingi karena para bun mulai terkenal dan muncul di televisi, sehingga mereka yang tak ingin kalah kembali membangkitkan monster sauna untuk mengumpulkan Gyasolin dan menjadi terkenal. Sesampainya di markas Bubumja, Joe memperkenalkan dirinya dan juga Shirabe. Saat itu juga Shirabe lantas berkata bahwa Bubumja harus dibubarkan dan mereka akan menyita semua peralatan di sana. Namun karena Taya adalah pencipta peralatan di sana, maka mereka ingin Taya bergabung dengan ISA dan mengganti Mira dan Ishiro dengan orang pilihan mereka. Di sini Taya pun bersedia bergabung asal ISA menuruti syarat darinya. Hal itu yang berarti mereka harus terima orang pilihan Taya, yaitu Mira dan Ishiro. Selain itu, Taya bertekad untuk menyelamatkan dunia dengan caranya sendiri tanpa harus jadi bawahan Shirabe atau ISA. Di saat yang sama, Hashirian pun muncul kembali di kota dan membuat warga kota kepanasan dengan kekuatan saunanya. Dengan begitu, mereka dengan mudah mendapatkan Gyasolin dan memancing reporter agar bisa tampil di TV. Taya dan teman-teman yang tak bisa membiarkan hal itu lantas bergegas ke sana tanpa memperdulikan Shirabe yang melarang mereka. Bahkan Joe yang sependapat dengan mereka menantang Shirabe dan berniat untuk membantu para bun. Sesampainya di TKP, ketiganya berubah dan pertarungan melawan monster pun dimulai. Di sana Joe terkagum-kagum saat melihat pertarungan mereka. Walau para bun sempat merasakan kekuatan sauna itu, namun akhirnya mereka berhasil melawan dan mengalahkan monster itu dengan attack finish mereka. Yaruka yang tak ingin tinggal diam kembali membuat monster itu menjadi raksasa, sehingga Bumumkar kembali gatai ke wujud Bumum Robo untuk menghabisi monster sauna itu. Setelah membongkar armor monster itu, akhirnya Bumumjar berhasil mengalahkannya. Tak diduga setelah pertarungan usai, akhirnya Shirabe setuju dengan syarat yang diajukan Taya sebelumnya. Dengan begitu mereka pun resmi bekerja sama dengan ISA. Untuk mengawasi mereka sebagai perwakilan dari ISA, Taya menunjuk Joe sebagai pengawasnya. Di satu sisi ternyata Shirabe mulai tertarik pada Bunryo. Keesokan harinya Joe pun memulai tugasnya sebagai perantara antara Bumumja dan ISA. Ia bahkan berniat menjadi lebih dari itu, yaitu menjadi anggota Bumumja. Karena ia ingin melindungi orang lain seperti yang dilakukan para bun sebelumnya. Sebab impiannya sejak kecil yang ingin menjadi pahlawan. Namun sayangnya di sana Taya merasa Joe belum bisa menjadi salah satu anggota dari mereka. Di sisi berbeda, para Hashirian kembali dibuat kesal karena penampilan mereka sebelumnya tak juga dimuat di TV bahkan artikel. Karena itu Itasha kembali membangkitkan monster Dark Gamer untuk mengumpulkan Gyasolin. Di tempat berbeda, Joe pun mulai merenungi mengapa Taya menilai dirinya belum bisa menjadi anggota Bumumja. Di saat yang sama, monster sebelumnya muncul di dekat tempatnya berada. Joe pun langsung memberitahukannya pada Taya dan yang lainnya. Namun di satu sisi ia tak ingin menunggu mereka sampai dan para monster itu mencelakakan warga. Sehingga ia pun berusaha menghadapi monster-monster itu dengan kemampuannya sendiri. Namun karena itu Joe pun dihajar habis-habisan. Tak lama kemudian para bun pun muncul untuk menggantikannya melawan monster-monster itu. Namun sayangnya mereka kalah di permainan dart sehingga para bun pun menjadi bulan-bulanan. Saat para bun tak berdaya, Joe pun membuktikan tekadnya yang ingin melindungi semua orang dengan pasang badan melindungi para bun yang akan dihabisi oleh monster itu. Taya yang melihat tekad itu lantas meminta Genba memberikan Joe Changer Bun keempat. Seketika itu Joe pun berubah menjadi Bun Black dan melanjutkan pertarungan bersama teman-temannya sebagai anggota Bumumja yang baru. Di sana mereka akhirnya bekerja sama hingga monster Dark berhasil dikalahkan. Namun lagi-lagi Yaruka tak tinggal diam. Melihat hal itu, Taya pun memberikan Bumumkar polis pada Joe. Dengan mengerahkan pasukan polisinya, Yaruka pun terkepung di sirkuit luar angkasa dan kembali dihempaskan ke bumi sehingga monster sebelumnya menjadi raksasa. Seketika itu juga mereka melakukan gatai ke wujud Bum Polis. Dengan serangan pamungkas dari robot itu, akhirnya monster pun berhasil dikalahkan.
Saat pertarungan berakhir, Joe pun memberitahu Shirabe bahwa dirinya telah resmi menjadi anggota Blue Mumjar yang baru. Walau telah menjadi Bun Black, seperti sebelumnya di sini Ishiro yang belum percaya sepenuhnya berusaha memata-matai Joe Akuse ditemani oleh Mira untuk mencari tahu apakah Joe memang seorang polisi yang serius menjalankan tugasnya. Sementara di markas, Taya memberikan paket pada Shirabe berupa sebuah program pengamatan untuk satelit ISA agar mereka bisa mendeteksi kedatangan alien di bumi. Saat program dicoba, tiba-tiba langsung terdeteksi sebuah sinyal alien yang telah memasuki bumi. Dan ternyata sinyal itu adalah komandan Hashirian yaitu Matrix. Di penyelidikannya, Ishiro dan Mira sangat terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Joe sangat populer di kalangan masyarakat dan sering membantu warga. Walau begitu, Ishiro tak puas dan terus menyelidiki untuk mencari aibnya. Namun ternyata lagi-lagi Joe mengungkap fakta tentang kejujuran dirinya dan tetap menjalankan tugas walau ia sedang libur. Di sisi berbeda, Komandan Matrix mulai membangkitkan monster dari sebuah kloset di sebuah toilet umum. Taya yang menyadari kedatangan alien lantas segera pergi ke lokasi meteor jatuh itu. Namun ternyata monster kloset telah beraksi di kota dan menghisap gasolin dari warga dengan membuat mereka mengungkap aibnya sendiri. Sehingga Taya yang menyadari lantas berubah untuk menghentikan monster itu. Akan tetapi ternyata monster itu adalah sebuah alat yang sengaja diciptakan Matrix untuk memancing kedatangannya. Karena sebelumnya Matrix penasaran dengan siapa orang yang telah berkali-kali mengagalkan rencana anak buahnya. Setelah berjumpa dengan Taya, ia lantas memulai pertarungan dengannya. Di tempat berbeda, monster kloset kembali menyerang warga untuk mengumpulkan gasolin. Joe, Ishiro, dan Mira yang akhirnya sampai di sana lantas memanggil Taya ke sana. Sayangnya Taya pun sedang sibuk menghadapi Matrix di tempat berbeda. Seketika itu juga mereka berubah dan memulai pertarungannya dengan monster Hashirian itu. Di tengah pertarungan saat Mira akan diserang monster menggunakan air yang mampu mengungkap kejujuran, Joe pun menolongnya dengan pasang badan sehingga serangan itu mengenainya. Beruntungnya Joe memang selalu menjunjung tinggi kejujuran sehingga air itu seperti tak berpengaruh terhadapnya. Sedangkan Ishiro yang juga terkena air itu tiba-tiba menyesali tindakannya yang tak mempercayai Joe sebelumnya. Maka dari itu ia lantas meminta maaf pada Joe atas hal itu. Beruntungnya Joe mau memaafkannya sehingga serangan itu malah membuat mereka semakin kompak. Dengan serangan pamungkas dari ketiga Bun, akhirnya monster kloset itu berhasil dikalahkan. Dan lagi-lagi Haruka menghisap gasolin monster itu untuk pergi ke sirkuit luar angkasa. Seketika itu para Bun mengejar menggunakan bom bongkar mereka. Dan Ishiro kembali menggunakan trik manipulasinya untuk mengirim Haruka kembali ke bumi. Seketika itu juga monster sebelumnya menjadi raksasa dan mereka pun melakukan gatai ke mode robot polis untuk menghadapinya. Sementara di tempat sebelumnya pertarungan Taya dan Matrix masih berlanjut. Selain itu di sana juga tampak Genba yang sedikit memberikan bantuan untuk Taya. Dengan serangan pamungkas dari robot polis, akhirnya monster itu berhasil dikalahkan dan warga kembali tersadar seperti semula. Sementara Matrix yang menyadari monsternya dikalahkan lantas memutuskan untuk mundur dan akan melanjutkan pertarungan mereka lain kali. Di markas mereka, Ishiro merasa sangat terpukul karena ia yang awalnya ingin membongkar rahasia Joe malah membongkar rahasianya sendiri yang ternyata belum mempercayai polisi itu. Walau begitu, Joe pun tak mempermasalahkan karena ia merasa dirinya masih seorang pemula. Beberapa hari kemudian tampak Bundorio yang lesu karena tak bisa berjumpa dengan idol favoritnya. Mengetahui hal itu, Mira dan Joe pun menawarkan diri untuk mengantarkan Bundorio menemui osinya di kota. Namun di sini Bundorio harus menyamar agar penampilannya tak terlihat mencolok. Di tempat berbeda, Matrix yang menemukan lawan yang sepadan kembali membangkitkan monster untuk memancing Bun Red menemuinya. Sementara Genba yang sedang bertugas ditemui oleh Taya dan Ishiro yang menawarkannya menjadi Bun kelima. Namun sayangnya Genba tak tertarik pada pertarungan dan hanya ingin menjadi penyedia atau penyuplai para Bun saja. Walau begitu Taya pun tak ingin memaksanya. Namun ia hanya berpesan agar Genba memikirkannya lagi. Sebab Taya hanya ingin memberikan Genba tempat yang setara dengan mereka tanpa ia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai penyedia. Tak lama kemudian monster Hashirian kembali muncul di kota. Mira dan Joe yang berada di dekat sana lantas segera mengejar monster itu. Diketahui ternyata monster tembok itu memiliki kekuatan untuk memblok apapun. Seketika itu juga pertarungan sengit di antara mereka akhirnya dimulai. Saat monster tembok terpojok, Matrix lagi-lagi muncul untuk bertarung dengan para Bun. Dengan kekuatannya, para Bun pun berhasil dibuat terdesak. Genba yang mulai tergerak akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Taya untuk menjadi Bun kelima yaitu Bun Orange. Setelah kelimanya berubah, seketika itu juga pertarungan kembali berlanjut. Di pertarungan itu Genba pun berhasil mengalahkan monster tembok dan Matrix. Namun seperti biasa lagi-lagi Haruka muncul mengubah monster sebelumnya menjadi raksasa. Namun para Bun yang tak ingin menyerah kembali melakukan gatai untuk membuat para bubumkar menjadi bumum robot builder. Dengan kekuatan pamungkas dari Hammer, akhirnya monster tembok itu berhasil dikalahkan saat mereka menemukan kelemahannya. Suatu ketika diperlihatkan anggota Bun Bumja yang sedang balapan di sirkuit luar angkasa.
Saat semuanya berusaha meraih posisi terdepan, Taya ingin mencoba alat baru yaitu Bakuage Burner. Namun karena masih perlu banyak perbaikan, sayangnya alat itu error di tengah pertandingan sehingga membuat Taya tertinggal oleh Bun lainnya. Sementara di tempat berbeda, Matrix yang marah atas kekalahan mereka sebelumnya lantas meminta anak buahnya untuk membawakan Bun Red ke hadapannya. Sedangkan di markas ternyata Bun Red terkena dampak kekuatan Boom Boom Racing sebelumnya. Tak lama kemudian Shirabe sampai di sana untuk mencari Bundorio. Selain itu ternyata kedatangannya adalah untuk membahas tentang persenjataan yang akan mereka gunakan selanjutnya melawan Hashirian. Mendengar hal itu, Genba pun bingung karena pada awalnya Bun Boom dibuat hanya untuk BBG atau Big Bang Grand Prix, yaitu balapan mobil yang diikuti peserta dari seluruh alam semesta. Sedangkan yang Jo ketahui, Bun Boom dibuat untuk bertarung melindungi bumi. Dan akhirnya terungkap bahwa sebenarnya mereka memang dibentuk untuk BBG. Namun karena Hashirian menyerang, maka hal itu sementara dialihkan untuk menyelamatkan bumi. Setelah mengetahui perbedaan tujuan itu, Shirabe menyimpulkan bahwa kemungkinan mereka hanya dimanfaatkan oleh Taya sebagai alat untuk menghiburnya saja. Terlebih lagi, Taya memang tak menjelaskan hal itu pada mereka sebelumnya. Saat Taya akan menjelaskan, sayangnya Hashirian muncul di kota, sehingga mereka harus segera ke sana terlebih dahulu. Di kota lagi-lagi Hashirian menyerang warga untuk mengumpulkan Gyasolin. Saat para Bun sampai di sana, mereka pun lantas kabur sehingga para Bun mengejar mereka. Namun ternyata semua itu merupakan siasat mereka untuk memancing dan menangkap para Bun. Akan tetapi karena kebodohan mereka, Deko Torade dan Itasha ikut terperangkap di jebakan yang mereka buat sendiri. Sementara Bun Red yang menjadi target mereka masih berada di luar. Tak lama kemudian Matrix muncul sehingga pertarungan Bun Red dan Komandan Monster itu kembali terjadi. Namun di tengah pertarungan, Matrix yang mengakui kemampuan Taya lantas mengajaknya bergabung. Hal itu karena ia menduga bahwa Bun Red juga sama seperti dirinya yang membutuhkan rekan yang bisa memacu semangatnya. Tanpa diduga, Taya pun setuju dengan syarat Matrix harus bisa mengalahkannya terlebih dahulu. Mendengar pernyataan itu, Jo dan yang lainnya pun terkejut dan semakin yakin bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh Taya. Walau sedikit kecewa, namun Ishiro meminta mereka untuk tetap percaya pada Taya. Beruntungnya di pertarungan itu Bun Red berhasil mengalahkan Matrix. Namun sayangnya monster itu tak begitu saja menerima kekalahannya dan lantas memanggil Yaruka untuk memeras Gyasolin di tubuhnya. Dengan Gyasolin itu, Matrix memaksa tubuhnya untuk menjadi raksasa demi mengalahkan Taya. Dengan hancurnya bangunan itu, maka para Bun pun terbebas. Tanpa pikir panjang, semuanya lantas berubah dan memanggil para Boom Boom Car untuk gatai menjadi Boom Boom Robo. Setelah Boom Boom Robo Polis terbentuk, pertarungan mereka pun berlanjut. Sayangnya kini kecepatan Matrix membuat mereka kewalahan sehingga mereka harus menggunakan semua mode gatai, walaupun hal itu juga tak berhasil. Saat dua Bun terlempar keluar dari robot, Mira menyarankan Taya untuk mundur terlebih dahulu. Namun Taya yang tak ingin menyerah terpaksa menggunakan cara terakhir, yaitu menggunakan prototype Off-Road Ghost yang membuat Bun Blue dan Orange ikut terlempar keluar. Dengan mode itu, pertarungan keduanya pun berakhir imbang. Namun sayangnya Taya harus mengalami luka parah yang membuatnya pingsan. Setelah kejadian itu, Mira dan Jo masih dibuat bingung dengan sikap Taya yang belum sempat menjelaskan apapun pada mereka. Karena yang Jo tahu saat itu, Taya mengorbankan mereka semua, bahkan dirinya sendiri hanya untuk balapan mobil luar angkasa yang tak jelas. Hal itu pun membuat keempat Bun saling bertengkar karena tak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Taya. Di saat yang sama, Shirabe juga sampai di sana dan membawa informasi dari ISA bahwa dari pertarungan sebelumnya akhirnya ISA memutuskan bahwa Boom Boom harus dibubarkan dan seluruh Boom Boom Car disita oleh mereka. Sayangnya hal itu tak menyurutkan semangat Bundorio untuk menggapai mimpinya. Di sini akhirnya terungkap bahwa sebenarnya impian Taya awalnya merupakan impian Bundorio, di mana diketahui bahwa sebelumnya Bundorio merupakan pembalap Big Bang Grand Prix. Namun karena mengalami kecelakaan, maka lisensi Grand Prix Bundorio pun dicabut. Karena frustasi saat itu, Bundorio berkelana di luar angkasa hingga akhirnya ia jatuh ke bumi dan ditemukan oleh Taya. Setelah ditolong dan diperbaiki oleh Taya, Bundorio pun menceritakan semuanya pada Taya, dan sejak saat itulah Taya memutuskan untuk mewujudkan impian Bundorio, yaitu menjadi pembalap BBG. Karena itu juga Bundorio kembali bersemangat dan terus berada di sisi Taya demi mewujudkan impian itu bersamanya. Dari cerita itu akhirnya Mira, Jo dan yang lainnya pun akhirnya mengerti tujuan Taya sebenarnya. Sementara di tempat berbeda, lagi-lagi Matrix marah setelah pertarungannya berakhir seri, sehingga kali ini ia berniat untuk menang melawan Bun Red. Shirabe yang juga mendengarkan cerita sebelumnya lantas memerintahkan para Bun menghadapi Matrix yang lagi-lagi mengamuk di kota. Melihat rekannya tak mampu mengimbangi Matrix, Taya yang baru saja tersadar lantas menyusul mereka setelah menjelaskan impiannya pada Shirabe. Sesampainya Taya di sana, Mira, Jo, Genba, dan Ishiro yang mengetahui impian Taya sebenarnya lantas memutuskan untuk mengantarkan impian Bundorio bersama.
Dengan kerjasama mereka, akhirnya kali ini Matrix berhasil dibuat terpojok. Namun lagi-lagi ia tak ingin menyerah dan kembali menghisap Gyasolin dari Yaruka untuk menjadi raksasa. Sementara para Bun yang telah menyelesaikan Boom Boom Racing lantas menggunakannya bersama Boom Boom klasik untuk gatai. Dengan kecepatan Robo Racing itu, mereka akhirnya bisa melampaui kecepatan Matrix. Seketika itu juga serangan pamungkas dikerahkan hingga akhirnya Matrix pun berhasil dikalahkan. Setelah semuanya berakhir, situasi kembali seperti semula. Selain itu, ISA juga tak jadi membubarkan Boom Boom Ja berkat bantuan Shirabe. Beberapa hari kemudian, Shirabe memberikan tugas pada Genba untuk mengantarkan koper dari ISA yang diduga merupakan misi besar. Benda di koper itu awalnya ditujukan untuk Taya dan yang lainnya. Namun sayangnya Taya sedang dalam tugas lain sehingga ia mempercayakan tugas itu pada Genba. Sementara di tempat berbeda, Itasha dan Deko Torade sempat sedih karena Matrix telah dikalahkan. Walau begitu, Yaruka memperingatkan mereka untuk tak menyerah karena tugas utama mereka adalah mengumpulkan Gyasolin. Saat mereka akan pergi, mereka tak sengaja melihat Genba yang membawa koper besar sehingga mereka pun mengikutinya untuk mengetahui apa sebenarnya isi koper itu. Dari percakapan Genba dengan Mira, akhirnya para Hashirian tahu bahwa koper itu berisi benda berbahaya yang mampu mengisi daya satu negara. Bahkan Genba berkata jika benda itu jatuh maka akan terjadi sebuah ledakan besar. Karena sensitif dengan getaran, maka Genba harus mengantarkannya dengan berjalan kaki. Merasa itu merupakan tugas penting dan berbahaya, Mira pun memutuskan untuk ikut dengannya. Sementara para Hashirian yang mengetahui hal itu lantas berencana untuk merebut benda itu dari mereka. Seketika itu juga mereka kembali mengaktifkan monster untuk membantu. Sehingga mau tak mau mereka terpaksa berhadapan dengan para Hashirian yang mau merebut koper itu. Dan beruntungnya mereka berhasil diatasi. Sementara di tempat berbeda, Taya, Ishiro, dan Jo ternyata sedang melakukan kegiatan amal di sebuah panti asuhan. Di perjalanan lagi-lagi Genba dan Mira kembali dihadang oleh para Hashirian yang masih tak ingin menyerah. Saat waktunya tiba, akhirnya Genba melempar koper itu dan hal itu lantas membuat semuanya ketakutan termasuk para Hashirian. Namun ternyata koper itu berisi kue mochi. Ternyata paket yang sebenarnya sudah sampai dengan selamat. Sementara yang dilakukan Genba ternyata hanya sebagai pengalihan agar Hashirian terkecoh dan tak mengganggu pengiriman yang sebenarnya. Para Hashirian pun sangat kesal karena merasa telah ditipu. Sehingga akhirnya mereka melanjutkan pertarungan. Dengan kerjasama dan serangan pamungkas mereka, akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Yaruka yang tak terima lagi-lagi mengubah monster sebelumnya menjadi raksasa. Akan tetapi para Bun yang tak ingin kalah kembali membentuk Boom Boom Robo untuk mengalahkannya. Di sana para Bun secara bergantian mengubah mode robot sehingga dengan begitu monster itu berhasil dihancurkan. Setelah pertarungan usai, Genba merasa peran Mira sangat membantu walau sebenarnya mereka hanya memanfaatkan kepolosannya untuk mengecoh para Hashirian lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Bakuage Sentai Boom Boom Ja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.